Pasti Anda sudah mendengar berita dan kabar tentang perlawanan bola sepak Euro yang sedang berlangsung sekarang. Nah, siapapun yang boleh memenanginya, menjadi juaranya, itu pasti sesuatu tim yang hebat. Dan bagaimana tim ini boleh dibentuk, bagaimana tim ini boleh mencapai kemenangannya nanti, itu karena mereka berdisiplin, berusaha, mereka berlatih bertahun-tahun, dan dari kecil para pemainnya mungkin sudah melatih diri, menguasai diri di dalam training, di dalam konsistensi, di dalam disiplin untuk berlatih dan untuk membuat performance yang hebat bagi tim mereka. Dan ini tidak dapat dilakukan dengan segera. Mereka harus berlatih bersungguh-sungguh, mereka harus berlatih bersama-sama, mereka harus berlatih dengan sedaya upaya mereka untuk mencapai prestasi yang terbaik. Nah, jikalau hari ini berlatih, tidak mungkin esok hari sudah pergi turun ke padang dan melangsungkan perlawanan dan memenangi. Tidak mungkin. Dan kita melihat jikalau di dalam sukan yang lain, seperti di dalam Olimpik 4 tahun sekali, ataupun Piala Dunia 4 tahun sekali, sama juga dengan Euro ini 4 tahun sekali. Dalam tempo period 4 tahun ini, pemain-pemain yang memang sudah sedia dianggap antara yang terbaik, disenaraikan yang terbaik, dipilih untuk mewakili sesebuah negara atau sesebuah klub. Tetapi dalam tempo masa ini, mereka berlatih, mereka ada planning, mereka ada pengurusan untuk memastikan segalanya dipersiapkan pada waktu yang tepat, sehingga mereka boleh perform bila waktunya nanti. Nah, satu perkara yang kita mau renungkan di sini adalah, jikalau di dalam sukan sebegitu serius, di dalam disiplin dan training, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Jikalau kita tidak meluangkan masa, jikalau kita tidak mendisiplinkan diri di dalam pembacaan, di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam berdoa, bagaimana kita boleh kuat, teguh? Bagaimana kita boleh siap sedia dalam mendepani cabaran-cabaran iman dan cabaran-cabaran yang ada di dalam dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat belajar bahwa tidak mungkin selepas ini kita boleh perform, kita boleh berdoa, kita boleh membaca firman dengan terus dapat melakukannya. Tetapi itu perlukan proses, dan hari demi hari, waktu demi waktu, Anda harus mengusahakan, Anda harus berdisiplin, karena ini lebih penting daripada Euro, lebih penting daripada Olimpik, lebih penting daripada Piala Dunia. Di sini tergantung imanmu dan terkait dengan keselamatanmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, kasihilah Dia, renungkanlah firman-Nya siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan ketetapan firman itu, engkau dan saya, dan selalulah bersekutu dengan Dia di dalam doa, di dalam memuji Dia, di dalam pengucapan syukur, boleh menyanyikan mazmur, pujian. Dan hari ini saya mau kongsikan bagaimana kita boleh mengambil langkah untuk mempelajari Alkitab. Pertama, saya akan memberikan susunannya ataupun model bagaimana kita boleh belajar tentang perenungan firman Tuhan. Nah, pertama sekali pilih teks yang kita mau pelajari pada hari ini, mungkin begitu. Dan yang kedua adalah dengan meyakini pimpinan Tuhan, yaitu kita berdoa dan kita meminta pertolongan daripada Tuhan untuk memahami firman yang kita mau belajar. Karena siapa penulis firman? Roh Kudus, Roh Tuhan, Tuhan yang menulis firman ini. Ini adalah buku tentang Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pikiran Allah, karya Allah. Yang boleh menjelaskannya adalah Allah sendiri, Roh Kudus. Maka dengan demikian kita harus memberikan diri untuk dipimpin oleh Tuhan dalam pembelajaran ini. Dan tidak lupa kita, setiap kali kita datang pada Tuhan, kita mau mengucap syukur di dalam doa kita mau merenungkan bagaimana pekerjaan Tuhan sudah terjadi
di dalam doa-doa yang lepas kita sudah mendapat jawaban daripada Tuhan, atau mungkin belum mendapat jawaban daripada Tuhan, dan kita tetap mengucap syukur karena Tuhan menjaga kita, dan pasti Dia memberikan yang terbaik sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan rencananya. Dan untuk memulakan, sesudah kita memilih teks, mungkin dipersiapkan beberapa waktu sebelumnya, 1 hari mungkin, ataupun beberapa jam. Kemudian sudah minta pimpinan Tuhan dan berdoa, kita kemudian membaca perikop tersebut. Baca satu persatu ayatnya, dan berulang-ulang. Karena di dalam pengulangan kita akan dapat meneliti lebih. So disarankan, tidak hanya baca sekali, tapi baca berkali-kali. Dan apabila kita sudah membacanya, kemudian kita boleh merenungkannya dengan berpandukan beberapa soalan. Yang pertama adalah, di dalam cerita ini atau di dalam teks ini, apa konteksnya? Apa yang diceritakan? Ini tentang apa? Kisahnya apa? Dan kita akan boleh menjawab. Dan boleh membacanya sekali lagi mungkin untuk mengetahui lebih jelas. Dan lebih baik juga untuk kita boleh tuliskan di dalam catatan kita sendiri. Oke, yang kedua adalah pertanyaannya, apa yang saya boleh belajar tentang Tuhan? Apa yang saya belajar tentang sifat-sifat Tuhan? Apa yang saya belajar tentang kehendak Tuhan dalam teks ini? Apa yang saya belajar tentang perintah Tuhan? So, ada beberapa perkara yang seperti itu kita boleh belajar. Dan seterusnya, apa yang saya belajar tentang manusia? Mungkin tentang dosa manusia. Bagaimana manusia, kelemahan-kelemahan yang ada terlihat melalui pembelajaran ini. Ataupun bagaimana peranan manusia. Ataupun bagaimana Tuhan mendorong manusia. So, kita boleh pelajari. Dan apa yang saya boleh belajar yang menarik di dalam teks pembelajaran itu, ataupun di dalam teks ini, atau bahasanya bagi Anda, apa yang sesuatu yang menarik, atau mungkin 1 atau 2 perkara, tapi yang itu sepertinya berbicara kuat di dalam diri Anda. Anda mendapat suatu pengertian yang lebih jelas tentang itu, dan itu sesuatu yang penting bagi Anda. So, yang seterusnya adalah apa yang relevan, apa yang di dalam cerita ini itu terjadi ataupun relevan dalam konteks saya sekarang hidup di zaman ini. Dan bagaimana saya boleh mengaplikasikannya? Apa matlamat, apa goals dari pembelajaran pada saat itu? So, kita boleh menuliskannya, dan disarankan supaya apa yang kita mau capai, ataupun goals atau matlamat yang kita tetapkan itu, kadang-kadang itu lebih baik bersifat SMART, yaitu spesifik, ada tujuan yang jelas. Sebagai contoh, saya mau membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu setahun. Maka di sana adalah spesifik. Dan measurable, boleh diukur. So, bagaimana boleh diukur? 1 tahun, kitab Kejadian sampai Wahyu, habis. So, dan seterusnya, achievable, boleh dicapai. Bolehkah dicapai ini? Oh, betul. Ini sudah terbukti, boleh dicapai. 1 hari, 4 pasal, ataupun 5 pasal. Maka setahun boleh membaca Kejadian sampai Wahyu. Dan relevan. Betulkah relevan? Betul, ini sangat relevan karena ini tentang pembelajaran firman Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kita untuk mempelajari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi ini sangat relevan dan betul, boleh diaplikasikan, baik untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan timely bound, so yang tadi ada spesifik masa dia, mungkin 1 tahun, ataupun boleh perkecilkan dalam waktu sebulan, saya mau habiskan ini, dalam waktu seminggu, saya mau membaca ini, dalam waktu hari ini, saya mau membaca ini. So, ada
masanya, ada spesifik. Dan bila kita sudah merenungkan ini, dan kita renungkan lagi balik, dan kita renungkan lagi balik, sehingga kita boleh tulis apa pembelajaran yang sudah kita belajar, dan kita boleh berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya kita boleh hidup sesuai dengan apa yang kita sudah belajar. Dan kita berdoa, dan juga mungkin kita mendoakan orang lain. Ataupun kalau bersama-sama belajar, kita boleh saling berdoa antara satu sama lain. Kemudian selesai. Dan minggu yang berikutnya, ataupun besoknya, ataupun bila juga Anda sudah jadwalkan, tetapkan, dan Anda boleh mengucap syukur, Anda boleh review, Anda boleh melihat kembali ke belakang tentang doa-doa Anda ataupun pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Bagaimana pertumbuhan, bagaimana perkembangan Anda. Sekian. Tuhan memberkati. Jikalau Anda menyukai videonya, silakan subscribe, like, dan share.